وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, kembali kepada perkataannya Al-Khatib Al-Baghdadi, yang di dalam hadis ini tadi para ahli ilmu taqabbaluhu wahtajju bihi, berhujjah dengan hadis ini. Fa waqafna bidzalika ala sihhatihi indahum. Kalau begitu, kita bisa tegaskan hadis ini sahih menurut mereka, menurut para ulama yang berhujjah dengan hadis ini, bahwasanya metode kita untuk menetapkan hukum di dalam Al-Qur'an, di dalam agama kita ini adalah harus berlandaskan pertama Quran dulu. Tidak ada di Quran baru kemudian di sunnah. Tidak ada di dalam keduanya baru kita berijtihad dengan melihat pokok-pokok kaidah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama waqafna ala sihhati qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la wasiyyata liwarithin. Sebagaimana kita juga mengetahui kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa sabda beliau la wasiyyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini sanadnya juga bermasalah, tapi kita sahihkan karena semua ulama menerima ini. Wa qaulihi fil bahr, dan kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini sanadnya bermasalah, majahil juga. Dan kalau ada waktunya kita buka nanti insyaallah. Wa qaulihi idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani fi thamani was-sil'ah was-sil'atu qa'imatun tahalafa wa taradda al-bay'. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau penjual dengan pembeli itu berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam hal harga, akan tetapi barang atau komoditinya itu sudah ada, maka hendaknya keduanya itu saling bersumpah. Ketika saling bersumpah maka digagalkan jual beli itu, difasakh, tidak jadi jual beli. Wa qawlihi ad-diyah alal aqilah, bagi yang iqal, bagi yang pembunuh dan kemudian dimaafkan, dia harus membayar diyat. Wa in kanat hadhil ahadits la tasbutu min jihatil isnad. Hadis-hadis ini kalau dari sisi sudut pandang sanadnya itu enggak bisa disahihkan. Lakin akan tetapi lamma talaqqat hal kafatu anil kafati, ketika generasi pertama seluruhnya, kemudian generasi selanjutnya menerima hadis ini untuk diamalkan, ghanau bi sihhatiha indahum an talabil isnadi laha, maka yang demikian ini untuk mengetahui kesahihannya tidak perlu lagi dari jalur sanad. Fakadzalika hadits Mu'adz, demikian pula hadis Mu'adz ini, gitu kata beliau. Lamma ihtajju bihi jami'an, ketika para ulama itu sudah berhujjah semuanya, dan metode yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum itu mereka landaskan kepada Al-Quran dulu, kemudian sunnah dulu, baru kemudian mereka berijtihad. Maka hadis Mu'adz bin Jabal ini ghanau an talabil isnadi lahu, tidak lagi memerlukan untuk dicari kesahihan sanadnya, karena orang sudah menerima gitu loh. Ini pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Nah, ada waktu masih? Sudah? Isya sudah? Oh belum. Masjid sana sudah tahrib. Biasanya 10 menit lagi azan. Nah, perkara iya, habis. Hadis air laut juga demikian. Tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya ketika Nabi mengatakan laut itu suci airnya dan bangkainya itu halal untuk dimakan,
Satu-satunya jalur yang membawa hadis ini sampai kepada kita itu adalah jalur Sa'id ibn Salamah dan dari Mughirah ibn Abi Burdah. Dua-duanya ini adalah perawi yang majhul. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan amma Sa'id ibn Salamah falam yarwi anhu fima alimtu illa Safwan ibnu Sulaim. Sa'id bin Salamah ini enggak ada yang meriwayatkan kecuali Safwan ibn Sulaim. Maka yang demikian ini apa kata beliau, fahuwa majhulun la taqumu bihi hujjah. Jadi Salim ibn Salamah tadi yang di dalam sanad ini majhul, satu. Yang kedua juga wa ammal Mughiratu ibn Abi Burdah fahuwal Mughirah ibn Abdullah ibn Abi Burdah. Qila innahu ghairu ma'ruf. Didapati pendapat yang menyatakan dia itu tidak ma'ruf, tidak dikenal fi hamalatil ilmi, di tengah orang-orang yang meriwayatkan hadis sebagaimana Sa'id ibn Salamah. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, dia belum sampai majhul gitu. Artinya dua ini masih ada resiko kemungkinan sebagai perawi yang majhul. Berdasarkan hal ini wa hadzal haditsu la yahtaju ahlul hadithi bimithli isnadihi. Hadis yang seperti ini gitu kan, semisal dengan sanadnya hadis ini, para ahli hadis itu tidak menjadikannya sebagai hujjah. Tapi wa huwa indi sahih, tapi hadis ini bagi saya sahih. Meskipun tadi dari jalur sanadnya itu dhaif. Kenapa kata beliau? Li'annal ulama'a talaqqawhu bil qabul, karena para ulama itu sudah menerima hadis ini seluruhnya. Talaqqawhu bil qabuli lahu wal amal bihi, dan juga mengamalkannya. Wala yukhalifu fi jumlatihi ahadun minal fuqaha. Tidak ada satupun ahli fikih yang menyelisihi mengatakan air laut enggak boleh dipakai wudu, itu enggak ada. Madhab manapun, semua madhab itu menyatakan air laut boleh dipakai wudhu. Nah, ketika melihat kesepakatan para ulama untuk mengamalkan hadis ini, inilah tadi yang menjadi contoh pembahasan kita, bahwasanya hadis yang sanadnya itu dhaif, kalau kita melihat para ulama khususnya pada generasi salaf mengamalkannya, ini tidak bisa kita hukumi dia dhaif. Nah, ini yang berkenaan dengan muridnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Masih dalam proses saya mengumpulkan datanya. Thiqah semua enggak ini. Sejauh ini sampai 10 orang ini saya dapati thiqah semua. Bahkan sebagian besar mereka adalah sahabat. Nah, mereka yang di Syam ini kan Jubair ibn Nufair, kemudian Junadah ibn Umayyah. Ini yang dari Syam, ini thiqah gitu loh. Artinya nanti kalau didapati rata-rata murid-muridnya Mu'adz bin Jabal yang di Hims itu thiqah, ya nggak perlu kemudian nanti kita dhaifkan ini hadis. Tapi yang mudah-mudahan pekan depan, karena tadi nggak cukup waktunya untuk saya menyelesaikan menelusuri mengumpulkan data tentang murid-muridnya Mu'adz bin Jabal. Antum nanti bisa kumpulkan sendiri data-data muridnya Mu'adz bin Jabal, thiqah atau tidak thiqah dia, terkhusus yang di Syam. Nanti insya Allah pekan yang akan datang, kalau sudah selesai saya kumpulkan ini, baik dari sumbernya Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahdzibnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, insya Allah saya presentasikan di sini gambaran tentang murid-muridnya Mu'adz bin Jabal, dia thiqah atau tidak. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pekan yang akan datang insya Allah kita melanjutkan pembacaan ulumul hadis. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah faidah-faidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Shalah berkenaan dengan hadis sahih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.